Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Bersama saya, Farah Juniati. Oke Yunda-Yunda, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang bernama Ibunda Rini Elfri. Beliau merupakan dosen pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pontianak. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Ibunda Rini, teman-teman, saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram PDNA Kota Pontianak di @pdna_kota Pontianak, di Facebook nasyatulaisyah.pontianak, dan di YouTube Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Pontianak. Jangan lupa like dan share serta subscribe video ini ya. Oke, Bunda Rini. Saya panggil Bunda ya, kan Aisyah nih. Ya. Oke Bunda, kita udah memasuki bulan Ramadan. Nah, sebagai wanita ini kan pasti ada halangannya nih, ada momen-momen kita tidak bisa sholat. Nah, kira-kira nih Bunda, bagaimana kita mensiasatinya sebagai wanita untuk tetap bisa beribadah secara maksimal walaupun dengan kodrat kita memiliki harus mendapatkan menstruasi setiap bulannya. Ya benar, Mbak Farah ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan ternyata memang Ramadan itu adalah bulan yang dimana detik-detiknya itu adalah pahala, menit-menitnya pahala. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau kita lewatkan Ramadan begitu saja. Bagi kita yang sebagai wanita ini memang ada halangan haid, itu tidak menjadi halangan bagi kita sebenarnya kalau kita ingin tetap melaksanakan ibadah. Kan di bulan yang penuh keberkahan dan penuh dengan diskon-diskon dari Allah ini harusnya kita manfaatkan betul. Dimana kalau kita tidak bisa sholat sebagai wanita yang lagi haid, kan masih ada pahala yang Allah berikan lewat zikir pagi, zikir sore, kemudian juga doa. Dimana sebenarnya amalan terbaik di Ramadan ini ada sholatnya, ada puasanya, ada zikirnya, ada doanya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu dari ayat 183 sampai 187. Jadi sebenarnya sudah membentang baik pahala yang diberikan Allah. Diskon-diskon tadi itu ibarat kita pergi ke mall, ada diskon kita tunggu. Nah, maka kita harus siapkan betul, dimana walaupun sebenarnya kita dalam keadaan haid tapi masih ada zikirnya, masih ada sedekahnya di Ramadan ini. Nah, kemudian banyak lagi yang lainnya, kebaikan-kebaikan memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Nah, banyak juga itu pahala yang akan diraup oleh seorang wanita meski dia dalam keadaan haid itu. Oke, jadi meski tidak sholat, tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tapi masih boleh berzikir, ya masih baca boleh Quran sedekah. juga. Oh, baca Quran juga boleh. Nah, menarik ini. Kan mungkin Yuna mengira, wah kalau lagi menstruasi nggak boleh baca Quran. Nah, ternyata boleh. Gimana tuh Bunda? Memang di putusan tarjih itu dikatakan bahwa yang namanya dalam Quran la yamassu illal mutahharun itu bukanlah bagi seorang yang sedang haid, tapi adalah seorang yang dia belum menjadi seorang muslim gitu. La yamassu illal mutahharun. Sehingga bagi seorang yang wanita yang haid itu boleh membaca Quran, terutama ketika dia sedang belajar atau mengajarkan, atau dia juga mengulang-ulang hafalannya, itu silahkan membaca Quran, daripada nanti dia
baca Quran juga nanti jin setan yang sedang diikat itu melepaskan diri gitu kan, sesuai dengan apa yang dikatakan disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di awal-awal Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu neraka ditutup, jin dan setan diikat kuat-kuat sampai akhir Ramadan. Nah, Oke, kayak gitu menarik. Mbak Farah. Oke, mungkin Yunda pernah dengar juga seperti saya, katanya kalau lagi haid boleh baca Quran, tapi yang mazhabnya yang ada terjemahan. Nah, menurut Bunda gimana tuh Bunda? Iya, sebenarnya yang jelas dia kalau kehati-hatian memang sebaiknya pakailah Al-Quran yang terjemahan. Kemudian juga tadi mengulang hafalan itu kan berarti sudah ada hafalannya. Ya. Nah, silakan dia baca yang sudah dihafalnya. Ketika dia membaca Al-Quran untuk yang baru, dia silakan juga. Sebenarnya tadi saya juga baru dapat tuh dari Majelis Tarjih Pusat ya, bahwa ternyata boleh kita membaca Quran walaupun dalam keadaan haid. Tapi memang tidak disebutkan Quran seperti apa, karena kan ada juga Al-Quran yang Mushaf Utsmani itu ya, yang dari memang udah menjadi tolok ukur kita membaca Quran. Nah, itu mungkin lebih kehati-hatian, mending kita baca yang terjemahan atau yang dari HP juga ada. Silakan. Jadi tetap boleh baca Quran walaupun kita sedang haid. Oke, menarik. Selanjutnya nih Bunda, kan nanti setelah haid beres. Nah, pas beresnya itu kalau misalnya setelah subuh gimana tuh Bunda? Kita sholat, kita mandi wajib, terus boleh berpuasa atau gimana Bunda? Sebenarnya ketika waktu azan sudah azan subuh ya, kita ini mau mandi bersih nih. Nah, sebenarnya ya silakan boleh-boleh aja selama dia kan dalam rangka untuk sholat. Nah, jadi melewati waktu subuh dia baru mandi bersih, dia masih dia dikatakan boleh berstatus berpuasa gitu. Oh, masih boleh. Ya, boleh. Ada batas waktunya nggak Bunda? Sampai kapan gitu? Ya, berapa? sampai sebenarnya waktu subuh sudah lewat, karena kan dia harus melaksanakan sholat subuh. Oh iya. Iya kan? Jadi udah sholat subuh dulu. Iya. Nah, tadi udah selesai, udah mandi. Setelahnya tuh biasanya kalau saya ya Yunda, setelah dapat menstruasi tuh mau lanjut ibadah lagi tuh rasanya aduh males nih. Gitu gimana sih menjaga konsistensi ibadah gitu, walaupun jadinya pas sebelum mens gitu rajin, terus pas mens tuh kayak aduh, ada beberapa ibadah yang tadi kan kita nggak tahu nih ternyata boleh terskip, terus setelah itu mulai lagi, itu rasanya tuh berat sekali gitu Bunda. Makanya itu tadi tuh Mbak Farah, ternyata kalau kita tidak meninggalkan zikir, tidak meninggalkan baca Qur'annya, tidak meninggalkan doa-doanya, karena di bulan Ramadan itu ternyata doa itu dahsyat ya, cepat dikabulkan. Orang yang sedang berpuasa doanya itu cepat diijabah gitu, mudah dikabulkan oleh Allah. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu Ramadan itu. Jadi sebenarnya bagi seorang yang haid pun dia punya kesempatan banyak untuk berdoa, berzikir, baca Quran, sehingga ketika dia selesai haid mau melaksanakan lagi itu jadi ada semangat. Memang sebenarnya Pak Farah, kan di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya memang inti daripada kita akan melaksanakan Ramadan itu adalah dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangan bagi orang yang beriman, supaya nanti ketika Ramadan itu dia betul-betul mempersiapkan niatnya itu betul-betul ikhlas karena Allah. Nah, ibadahnya. Jadi ketika dia sedang misalnya haid kemudian dia bersih, dia masih berazam yang kuat, keinginan yang kuat, dari niatnya yang hati yang kuat bahwa dia ini tidak akan mau ketinggalan. Nah, ini memang dari niatnya kita kuatkan, tidak mau sedikit pun tinggal waktu-waktu yang berharga di Ramadan, karena kata Rasulullah detik-detiknya Ramadan itu adalah pahala. Masya Allah. Apalagi hari-harinya ya.
Bunda ini kan dosen, juga seorang ibu, Mm-mm. dan juga seorang muslimah. Mm. Kira-kira gimana Bunda? Susah nggak berbagi waktu untuk ibadah, kerja, sama ngurus rumah gitu Iya, Bunda? Masya Allah itu memang sebenarnya ya kalau dibilang susah ya susah karena memang perempuan ini rata-rata memang namanya apa superwoman kan namanya Iya. super hebat ya kalau dibanding laki-laki mungkin laki-laki dia fokus dengan satu pekerjaan sementara kalau kalau perempuan ini sambil nyapu sambil gendong anak sambil masak. Iya. Jadi sebenarnya bagi kita seorang wanita yang termasuk bekerja juga, nah memang harus mempersiapkan betul dibuat kalau saya itu buat kayak agenda. Mm-mm. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Ramadan itu kita udah buat agenda dari jam sekian mau ngapa gitu kan. Nah, dari awal itu memang saya punya apa kalau kita sebenarnya kita pengen punya niat bahwa sebenarnya hari ini saya akan dulukan Allah. Kalau kita dulukan Allah, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Masya Allah. Gitu. Jadi memang harus dibagi waktu bangun itu kita dia niatkan kan mungkin kalau masalah masak ya di rumah ya Mm-mm. Pak Farah atau ngurus anak dan suami itu terutama masak lah nih. Saya udah bilang dah wanti-wanti nanti Ramadan pekerjaan memasak itu bukan pekerjaan seorang emak aja. Tapi memasak itu juga bisa dikerjakan laki-laki, juga bisa dikerjakan anak-anak gitu kan. Jadi sekarang saya buat jadwal karena kita kan manajer di rumah-rumah. Iya, Di iya. rumah perempuan itu manajer rumah tangga. Nah, jadi ngurus harta dan anaknya suami. Maka kita yang ngaturnya. Jadi Mm-mm. buatlah jadwal di mana di situ suami berapa hari, 2 hari mengurus masalah apa sahur dan buka puasa. Gitu yang sisanya anak-anak, sisanya lagi baru kita. Menarik, menarik ya. Jadi kayak gitu kan kalau nyuci ada mesin. Kalau apa ya semuanya jangan terlalu dipikirkan hal-hal yang sifatnya apa praktis itu bisa kita kita delegasikan. Nah, kalau masalah pekerjaan kampus ini memang nggak bisa kita tinggalkan kan karena pegawai masuk jam 8 baliknya. Alhamdulillah sekarang kita dikasih waktu 1 jam lebih awal. Iya. Itu juga sebenarnya waktu yang sangat berharga sekali bagi kita. Nah, tinggal kita bagaimana meramunya supaya nanti detik-detiknya itu tetap jadi pahala. Jadi ketika niatnya kerja juga niatnya akan ibadah. Dia akan dapat catatan para malaikat rakib dan atid itu akan catat kebaikan gitu kan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang tadi itu bagaimana dengan apa? Seorang muslimah misalnya kita ngatur masalah ibadah, kita juga jangan mau ketinggalan dengan laki-laki walaupun tadi itu ada haid ya halangannya, Mm-mm. tapi dalam kata Allah kan laki-laki dan perempuan yang beriman, mukmin wal mukminat, pahalanya itu sama. Ada bedanya. Jadi ya kalau mau itikaf silakan selama suaminya mengizinkan gitu kan. Saya juga nggak mau tinggalan itikaf, tetap pengen itikaf itu Mbak Farah. Masya Allah, Iya, tips yang menarik ya. iya, Jadi ada time manajemennya, iya, manajemen waktunya dibagi jadwalnya, terus diajak kerjasama orang di rumah, iya, diajak kerjasama supaya kita saling membantu iya, dan saling meringankan agar bisa masing-masing fokus ke ibadahnya gitu. Oke Bunda, ini kan Bunda udah menikah nih. iya. Kira-kira nih Bunda, Bukan lagi menikah, udah udah punya punya cucu. udah punya cucu, Masya Iya, Allah udah nenek-nenek. punya cucu ibunda kita. Iya, Kan ini buat yunda-yunda mungkin yang baru menikah atau yang belum menikah iya, mau belajar dulu, iya, ada nggak sih ibadah apa bagaimana berperilaku sebagai suami istri selama bulan puasa, bulan Ramadan iya, untuk menjaga satu sama yang lain gitu iya. Bunda. Tapi kan memang dalam Al-Quran juga dikatakan ya, Mm-mm. eh, eh, sh- eh, bahwa di dalam bulan puasa itu sebenarnya bulan Ramadan itu eh, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi sebenarnya kemudian faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di bulan Ramadan itu sebenarnya barang siapa yang
sebenarnya bukan, maaf, di ayat yang ke-187 sebenarnya. Mm-mm. Tadi di ayat 184 saya bacakan. Yang sekarang ini di ayat 187 itu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ilan nisaikum. Jadi sebenarnya dihalalkan, kan mengarah kepada hubungan suami istri ya. Iya, Karena itu menurut saya itu betul Mbak Farah, bahwa sebenarnya hubungan suami istri itu suatu yang sangat urgent, iya. sangat penting dalam rumah tangga. Karena disebut dalam di ayat yang lain bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi sebenarnya hubungan suami istri itu tergantung bagaimana hubungan secara fisik ya antara suami istri itu penting. Ternyata di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan tidak dilarang untuk berhubungan antara suami dan istri itu. Silakan, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi sebenarnya laki-laki itu pakaian untuk istrinya, suami itu pakaian untuk istrinya pakaian untuk suaminya. Silakan, tapi memang selama dia masih bisa menjaganya, maka itu lebih baik kata Allah. Nah, bagaimana menjaganya? Aturlah dalam rumah tangga. Nanti Mbak Farah akan merasakannya ketika berumah tangga. Nah, sekarang ini memang menurut saya hubungan suami istri itu sangat-sangat penting. Kenapa sekarang banyak terjadi kerapuhan dari kekokohan rumah tangga itu karena tadi itu adanya kesenjangan antara suami istri. Kan yang namanya zauj itu dalam Al-Qur'an itu artinya seperti kunci dengan anak kunci. Dia tuh pas klop, itu zauj. Jadi saling pengertian, saling memahami. Itu penting sekali. Dan tapi kalau masalah hubungan suami istri, ya mohon maaf, itu sebenarnya bahkan dalam hadis dikatakan kalau suami meminta untuk mengajak istrinya, itu istrinya walaupun kata Rasulullah di dalam corong asap sekalipun harus mentaati gitu. Nah, itu betapa pentingnya ya hubungan antara suami dan istri gitu, Mbak Farah. Oke Bunda, nih yang terakhir nih, ini pertanyaannya. Tadi kan sudah istiqomah nih, biasanya kalau udah Ramadan tuh semangat bener untuk terus Iya. beribadah. Nah biasanya setelah Ramadan selesai, mulai lagi tuh turun semangat ibadahnya. Menurut Bunda nih, kasih dong tips ke Yunda-Yunda, Iya. tips untuk mempertahankan keistiqomahan dalam beribadah setelah Iya. Ramadan. Ada ini ya, konsep namanya mindset. Nah, konsep mindset ini ada seorang ahli mengatakan bahwa mindset itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu karena kita yakin konsep itu benar. Maka ketika kita yakin Al-Quran itu adalah benar, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Islam ya, kita ini, maka jadikanlah dia konsep yang paling utama untuk kita melakukan suatu amal kehidupan di dunia ini. Kemudian ketika konsep itu benar, maka kita berazam. Dalam hati ini harus ada niat yang kuat untuk berubah. Ya, jadi konsep perubahan itu, konsep mindset perubahan itu ada 4. Yang pertama tadi itu kita yakin Al-Quran itu adalah paling benar. Kemudian kita berkeinginan di dalam hati yang kuat untuk tetap beristiqomah tadi itu menjalankan, karena kita sebagai umat Islam disebutkan Allah ibarat orang yang beriman itu ibarat pohon, Mbak. Pohon yang akarnya menancap kuat ke bawah, kemudian dia punya cabang pohon yang besar yang kuat, punya cabang rindang. Kan di dalam Quran surah Ibrahim itu sabitum fil ard, dia menancap kuat di bumi, kemudian dia memiliki dahan yang rindang, buah-buahan yang ranum, yang kapan saja bisa dipetik dan orang enak untuk berteduh di bawahnya. Itu Allah ibaratkan seorang yang beriman, dan buahnya adalah bukan buah musiman. Jadi kalau kita melaksanakan beramal ibadah itu bukan hanya pas Ramadan,
dia harusnya sepanjang waktu seperti para ulama itu 6 bulan setelah Ramadan mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan selama Ramadan, dan 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, supaya kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi sebenarnya yang namanya keistiqomahan itu dimulai dari sesuatu yang yakin kita kebenarannya, kemudian kita tancapkan di hati kita, dan kemudian terus menerus kita lakukan istimror, ya, jangan pernah berhenti ngaji Qur'annya. Puasanya tadi, puasa misalnya Ramadan setiap hari, kita ganti nanti di hari lain, hari yang tidak bukan Ramadan, dengan puasa-puasa sunnah. Ada Ayamul Bid, ada Senin Kamis, banyak lagi yang lainnya, sehingga itulah sebenarnya akan menjaga keistiqomahan kita. Kemudian yang terakhir adalah habits, yaitu pembiasaan. Kita biasakan diri kita dengan sesuatu yang baik-baik dimanapun kita berada. Jangan kita malah terikut oleh orang lain. Sesuai dengan apa yang katakan Allah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi jangan sampai kita ini terwarnai oleh orang lain, tapi kita yang harusnya bisa mewarnai. Baik. Oke, terima kasih Bunda Rini atas waktu dan kesempatannya kita ngobrol singkat, ngobrol perihal iman di Ngopi, Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kota Pontianak. Oke, terima kasih teman-teman. Yunda-yunda, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kota Pontianak. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Saya Farah Juniati dan Bunda Rini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.